Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Bazit Families dimanapun berada, pada video kali ini saya ingin berbagi seputar dengan anggapan sebagian kalangan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang miskin, ya, butuh akan harta. Pemahaman semacam ini secara sepintas itu memang dapat disimpulkan karena adanya beberapa dalil yang mendukung, ya, atau terkesan mendukung pemahaman bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang miskin, ya. Misalnya sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut, ya. Nah, itu secara sepintas mengindikasikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang kekurangan harta, ya. Atau dalam hal ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang miskin, ya. Atau misalnya dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajarkan sebuah doa atau pernah berdoa. Bunyinya itu Allahumma ahyini miskinan, ya. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, ya. Wa amitni miskinan, ya, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, ya, dan kumpulkanlah aku dalam golongan orang-orang yang miskin nanti di akhirat. Nah, ini secara sepintas itu menunjukkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang miskin. Nah, padahal pemahaman semacam ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang memiliki harta, tapi beliau itu zuhud, ya, tentang urusan dunia. Nah, kenapa dikatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang memiliki harta, bahkan orang yang kaya? Karena ada dalilnya, ya, sebagaimana di sini saya ingin bawakan penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang berbicara atau membahas tentang firman Allah Quran surah Ad-Duha ayat yang ke-8, ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, ketika beliau, yakni Imam Ibnu Katsir mengomentari tentang firman Allah surah Ad-Duha ayat yang ke-8. Nah, di situ beliau rahimahullahu ta'ala berkomentar, ai kunta faqiran dza'iyadin fa'aghnaka Allah, yaitu engkau dulunya berada dalam keadaan fakir, ya. Fakir ini orang yang butuh akan harta, memiliki tanggungan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengayakanmu, ya, atau memberikanmu kecukupan, amman siwahu, dari orang-orang yang selainnya, fajamma'adahu baina maqamai, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuknya, yakni untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dua keadaan. Yang pertama adalah al-faqiris sabir, ya, orang fakir yang bersabar, orang miskin yang bersabar,
wal ghaniyyi syakir, ya, dan orang yang kaya yang bersyukur, ya. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi, ya. Nah, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kecukupan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan syariat sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Anfal, beliau itu memiliki bagian dari harta ghanimah, harta rampasan perang itu 1/5-nya. Ya, itu kalau kemudian diambil oleh beliau seluruhnya, nah itu bisa membuat beliau itu sebagai orang yang berkecukupan. Nah, ditambah lagi ada komentar dari Imam Qatada rahimahullahu ta'ala, ya, ketika memberikan tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Naqal anat hadhihi manazilu rasulillahi qabla ayyab'athahu Allahu azza wa jalla, ya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi berada dalam keadaan yang tersesat, ya, kemudian berada dalam keadaan yang miskin. Nah, 3 keadaan ini adalah keadaan-keadaan Rasulullah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang rasul. Nah, artinya ketika kita fokus kepada ayat 8 ini, nah itu menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi seorang nabi, beliau itu Allah Subhanahu wa taala beri kecukupan, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan doa tadi, ya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ya, wahsyurni fi zumratil masakin. Nah, itu para ulama memberikan tafsir bahwa miskin yang dimaksud di situ bukanlah miskin dalam arti fakir akan harta, butuh akan harta, ya, miskin sebagaimana yang orang pahami sekarang, tetapi yang dimaksud dengan miskin di situ adalah tawadhu dan khusyuk. Nah, jadi itu pemirsa, ya, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang miskin, tetapi beliau Shallallahu alaihi wasallam itu memilih zuhud dengan dunia. Jadi harta-harta beliau, ya, itu kemudian beliau gunakan, beliau sedekahkan, beliau infakkan, beliau gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.